Teman-teman sekalian, kesempatan ini saya bagi renungan pendek ya, yang saya ambil dari kitab Ayub 29 ayat 4 ya. Kita bahas satu ayat aja untuk kita bicarakan sebentar ya. Ini biar menjadi satu pengantar bagi kita semua tentunya. Kepada siapakah kita membuka hidup untuk bergaul karib. Ya, saya akan bacakan ya Ayub 29 ayat yang keempat. Seperti ketika aku mengalami masa remajaku, ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemahku. Ya, ini adalah catatan Ayub akan masa lalunya ya. Dia mengingat satu masa lalu di mana dia hidup bergaul karib dengan Allah. Teman-teman sekalian, bahwa catatan ini adalah sebuah catatan di mana Ayub sedang mengalami satu penderitaan yang begitu berat yang Tuhan izinkan terjadi. Saya sungguh takjub akan hidup Ayub ya. Bagaimana masa lalunya itu adalah masa lalu yang begitu hebat. Masa lalu di mana dia hidup sungguh-sungguh saleh di hadapan Tuhan. Tetapi catatan ini lebih mengherankan saya karena apa? Karena catatan ini adalah muncul ketika dia mengalami satu penderitaan yang begitu hebat. Teman-teman sekalian, bagi saya kalau kita baca di pasal 29 ayat 1 sampai ke 4 saja ya, saya melihat ini adalah sebuah kehidupan kesalehan yang cukup bagi saya. Tetapi saya melihat keseluruhan hidup Ayub di dalam masa-masa penderitaannya. Saya melihat satu hal di mana Tuhan ingin mengangkat lebih tinggi lagi akan pengenalan Ayub kepada Tuhan Allahnya. Bagi saya ini cukup hebat, luar biasa kesalehan, tapi bagi Tuhan belum cukup. Ada satu hal yang Tuhan inginkan dari Ayub. Ada satu hal yang Tuhan inginkan, bahwa Ayub mau diangkat ke dalam satu pemahaman yang lebih dalam, saudara. Maka Tuhan izinkan penderitaan untuk membawa Ayub mengenal Tuhan Allah lebih dalam lagi. Wow. Ya, nanti ini kita bahas ya. Yang sekarang saya bahas adalah bagaimana masa remaja Ayub. Itu adalah satu masa di mana dia membuka hidupnya untuk bergaul karib dengan Tuhan. Bagaimana dengan teman-teman, dengan anak-anak remaja kita, dewasa, orang tua? Kepada siapakah kita membuka hidup kita untuk bergaul karib di ruang kehidupan kita yang paling pribadi? Saya melihat pengalaman saya, bagaimana di masa-masa muda saya membuka diri untuk bergaul karib dengan dunia yang gelap, yang bobrok, yang hancur dan durhaka ini, dan itu menghancurkan hidup saya. Ketika kita membuka hidup kita
kepada dunia ini. Ketika kita membuka hidup kita bagi sesuatu dosa yang sifatnya selalu menghancurkan, ketika kita membuka hidup kita kepada sesuatu yang menghancurkan hidup kita, maka hidup kita hancur. Tetapi aneh memang, kenapa begitu banyak orang yang membuka hidupnya seluas-luasnya bagi sesuatu yang menghancurkan hidupnya. Kadang saya menangis dengan anak-anak muda yang begitu longgar dan terbuka hidupnya dan bergaul karib dengan hal-hal yang akan menghancurkan hidupnya. Pornografi, kemalasan, pemberontakan, narkoba, kecanduan seks, kecanduan narkoba, kecanduan akan game-game yang semua sebenarnya sia-sia. Mereka terbuka begitu luas akan hal-hal yang akan menghancurkan hidupnya dan menutup rapat-rapat hidupnya bagi Tuhan. Saya pernah katakan ini di kelas anak-anak muda saya, remaja saya. Saya bilang, kalian mencintai begitu banyak hal, tetapi ada satu yang tidak pernah kamu cintai. Siapakah itu? Tuhan. Inilah yang perlu kita renungkan. Bukan hanya remaja yang begitu longgar membuka hidupnya untuk bergaul karib dengan dunia ini. Pemuda, dewasa, orang tua masih di dalam satu kehidupan di mana dia membuka hidupnya, bergaul karib dengan dunia, bergaul karib dengan kegelapan dosa, bergaul karib dengan hal-hal yang begitu sia-sia yang akan menghancurkan hidupmu. Engkau tutup hidupmu rapat-rapat, di mana engkau tidak memiliki waktu untuk bergaul karib dengan Tuhan. Engkau tutup rapat. Kau singkirkan Tuhan dalam hidupmu untuk boleh masuk dalam hidupmu di dalam keintiman dan pergaulan itu. Akibatnya apa? Kesia-siaan dan kehancuran akan terjadi. Oleh sebab itulah, satu kata yang saya mau bagikan pada saat ini. Apa itu? Bertobatlah hai remaja, bertobatlah hai pemuda, bertobatlah hai orang tua. Buka hidupmu, bangun hidupmu dengan apa? Bergaul karib dengan Tuhan Allahmu di ruang pribadi hidupmu, di kemahmu, supaya terjadi sebuah kehidupan yang indah di hadapan Tuhan. Tuhan selalu membuka dirinya. Tuhan selalu mengundang untuk kita boleh datang kepada Dia, untuk mengalami satu keintiman, pergaulan karib dengan Dia, supaya hidup kita sungguh-sungguh mengalami satu pembaharuan demi pembaharuan. Kalau kita tidak punya selera ini, kita perlu bertanya, apakah kita sudah menjadi ciptaan baru di dalam Kristus? Ataukah kita masih mati di dalam dosa-dosa kita? Tuhan Yesus memberkati.